Ketua LPND beserta anggota, secara singkat saya sampaikan dan juga saya mohon maaf ya, kalau selama ini di LPND belum ada pembenahan dan juga memberikan suatu job description, bahwa perlu diketahui LPND ini kalau di pemerintahan itu menterinya kepala desa. Jadi program kepala desa ini yang menjalankan nanti adalah LPND, itu yang betul. Setelah saya tanya begitu. Sehingga kalau BPD adalah Badan Pengawas Desa, sing ngawasi desa, itu namanya BPD. LPND adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yang membantu kegiatan kepala desa programnya. Baik, setelah saya konsultasi, banyak program sebetulnya yang kita akan segera laksanakan. Nanti itu ada program seni, ya, nanti harus siapa yang membidangi di seni. Program keagamaan, siapa yang membidangi keagamaan, bidang informasi. Jadi yang ngurusi informasi semua itu adalah bidangnya. Dan program pembangunan, mengurusi pembangunan di LPND siapa, dan program pemuda, terus program keorganisasian, program wisata, program air bersih, program wifi, program humas. Baiklah, sebelum saya menginjak ke pada bagian-bagian ini, perlu saya sampaikan bahwa kalau BPD ini sekarang sudah ada keputusan Menteri Desa bahwa BPD ini jabatannya karena seperti dewan, berarti dianggarkan dari BPD itu ada tiap bulan 400 sekarang anggota, dan untuk sekretaris kita 600, ketua 700 per bulan. Nah, LPND-nya ini anggarannya masih bergulir kepada bantuan kegiatan ya. Kalau dulu kan BPD bantuan kegiatan, sekarang udah ada gaji ya dari DD. Nah, berarti untuk LPND kita segera menyikapi biar ada gaji, bagaimana caranya. Itu yang perlu kita sikapi begitu. Kalau uang dari pemerintah yang ada adalah uang kegiatan dan administrasi, sehingga tiap datang disangoni itu harus ya, kayak BPD pun ada itu. Nah, tiap datang ya dikasih sangu atau pengganti uang bensin ya, itu harus. Jadi ada begitu keluar langsung dicairkan, enggak, paling enggak 50% untuk yang dikasihkan itu bisa dikerjakan ketua itu nanti berkoordinasi dengan kepala desa. Nah, ini saya punya gagasan bersama Pak Wi Winarto ya kemarin, dan juga Pak Hari. Sebetulnya penggalian dana ini sebetulnya mudah dilakukan desa, yaitu melalui fasilitas yang ada. Makanya saya mengumpulkan jenengan sedoyo ini, semua ini memang desa ini sekarang itu kalau melalui contohnya jembatan Bonangan. Ini kalau anggaran dari provinsi itu 500. Ya, Pak Win tahu sendiri di situ karena kemarin terjun di jembatan. Itu dari jembatan itu aja desa tekor 52 jembatan tengah. Berarti Ampel Gento sama Sumber Katenan kena 26 tengahnya. Sampingnya itu Sumber Katenan 49. Makanya setelah itu saya ngomong dengan Pak Ari, dengan Pak Wi, bagaimana sih penggalian dana ini. Sebetulnya ada yang gitu, yaitu kita akan segera nebus lapangan. Nah, itu nanti di situ diadakan kegiatan misalnya Jackson, penggalangan dana melalui Jackson. Ini luar biasa ya. Nah, ini saya ingin kegiatan ini dipegang LPND untuk menyerap penghasilan dana PAD-nya, dana keorganisasiannya. Nah, contohnya ini contoh gambaran biar nanti jenengan punya istilahnya motivasi ya. Contohnya Jackson yang kita adakan
Yang saya tahu sih di luar desa atau di desa ini, kalau fokus kita adakan ini, misalnya Jackson itu bondone 10 oleh 30, kan berarti 10 masuk penggalangan dana, 50% masuk di keorganisasian LPMD, maksud saya begitu. Sehingga LPMD punya pendanaan dari sini gitu loh. Nah, sehingga begitu organisasi akan jalan. Tapi semua nanti komandonya di ketua, di kepala desa. Ya harus musyawarah juga kan, begitu keterbukaan kan gitu. Makanya nanti harus ada bendahara yang buka rekening, ada sekretaris, ada ketua. Ya itu. Ya biasanya di BBD aja sekarang udah pakai rekening. BBD nanti LPMD saya minta pakai rekening. Nah itu. Jadi gagasan ini kalau memang jenengan oke, nanti kita, kemarin saya udah ngomong ya, calon untuk di seni ini nanti siapa, nanti yang di bidangnya ya, yang bagian wifi siapa, air bersih itu siapa, wisata itu siapa, cari. Nah nanti biar gak kebruan, misalnya seninya Pak Winarto, yaitu nanti menggalang seni-seni komunitas seni ini adalah di Pak Win ini. Ya. Contohnya tokoh keagamaan yang dari perempuan siapa itu. Nah itu khusus kalau ada kegiatan keagamaan harus terjun gitu loh. Nah, dan tokoh informasi. Nah, informasi ini berkenaan dengan adanya apa IT sekarang ya, HP-HP. Ya mungkin nanti dari kemarin udah dari Bonangan ya, yang cewek itu ya. Nah, Mbak siapa namanya? Nah, itu kemarin mulai diberi pengarahan dengan Pak Hari ini, dan Pak Hari ini kan selama ini pakai channel desa ya. Dan juga pembangunan nanti yang sementara ini kemarin saya kasihkan pada ketuanya Pak Suli ya. Dan pemuda siapa nanti? Nah, yang megang pemuda ini. Jadi dia harus bisa menaungi pemuda. Keorganisasian, kan banyak organisasi. Ada Ansor, ada Fatayat Muslimat. Nah, ini nanti siapa di bidang keorganisasian ini? Bisa hall, bisa siapa kan gitu ya. Dan wisata itu siapa? Nanti membagikan wisata. Nah itu. Dan air bersih, nanti kan kita punya program air bersih tuh. BUMDes ini punya program air bersih. Nah itu LPMD harus terlibat mendampingi BUMDesnya. Ya. Dan wifi, atau kalau wifi ini garis miring nanti bisa ke, kalau wifi belum ada bisa mengarah kepada apa itu namanya? Kebersihan desa ya. Sampah desa. Sampah ini karena kita akan beli mesin cacah. Nah itu harus LPMD harus ada yang apa mendampingi di situ gitu loh. Dan humas ini adalah hubungan masyarakat. Nah, ini juga kita cari orangnya yang humas. Itu ya. Itu sedikit yang saya sampaikan. Saya yakin lah, kita kompak berapapun dana ini cepat. Ya kalau saya bulan ini suruh nebus lapangan 7 juta, ada keuangan, saya tebus. Misalnya minggu lagi kita bergerak mengadakan cekson, setelah karnaval kita adakan cekson, tidak masalah. Yang nangani ya nanti LPMD. LPMD akan melibatkan ada hansip, ada tukang parkir, kan begitu ah. Cuma yang megang harus LPMD harus terjun semua. Ya. Saya yakin kalau memang ini ditangani profesional, ini dapat uang. Ya, siapa tahu sih dengan anggaran, contohnya ya, anggaran pertama kita ada cekson 10 juta, kedua 1 bulan kan 40 juta, sehingga bisa nutupi apa namanya kekurangan jembatan. Ada sisa lagi bisa mageri lapangan. Nah kita begitu. Nanti yang bergerak di pembangunan ya LPMD gitu loh. Cuma rekomnya adalah kepala desa. Contohnya. Kenapa saya bedakan LPMD ini nanti tetap penanggung jawabnya kepala desa? Karena LPMD ini yang mengangkat, memberhentikan adalah kepala desa. Jangan sampai LPMD tidak paham. Nah, misalnya jangan sampai LPMD tidak seide dengan kepala desa. Misalnya ono LPMD saya enggak seide. Ini kan perlu ditanyakan. Kan gitu ya. Perlu ditanyakan. Setuju nggak kira-kira begitu ya?
Kalau setuju nanti kita sama-sama. Ya nanti kan karena di sini Pak Winarto ini lebih tahu kepada seni, itu nanti siapa yang kita sepakati di seni. Nanti kita susun pelan-pelan pada malam ini. Ya mungkin nanti sebelum menyusun ini ada gambaran dari Pak Hari, saya inginkan begitu. Contoh ya, contoh lagi Karang Taruna. Karang Taruna ini mulai tahun dulu itu udah ada anggaran 15 juta. Ya, kalau tidak salah wis 10 tahun yang lalu sono Pak Hari ya, anggaran 15 juta ini. Tapi jadi apa 15 juta ini? Ya, di LPMD juga jadi apa, kan begitu, akan jadi apa-apa. Nah ini saya manggil Karang Taruna, ini contoh Karang Taruna saya panggil. Program saya, karena kemarin saya melanjutkan program saya tahun ini, saya punya program 2 andalan. Program mobil ambulan atau siaga dengan program gedung olahraga atau serbaguna. Ini saya panggil Karang Taruna, tolong untuk nanti uang 15 juta itu jadikan kuade sama salon. Dan kursinya nanti yang tanggung jawab di situ adalah desa. Desa sudah ngajukan saya kursi 90 kursi pembelian pada tahun ini. Nah nanti gedung olahraga ini memang saya suruh garap kepada pemuda. Contoh ya ini, kalau mantenan di situ, kan kita tahu bahwa masyarakat mantenan berapa biayanya? 20 katakan ya. Di situ lengkap. Ono salon, ono kuade, ono kursi, ono sengewangi, 5 pemuda bersih-bersih atau apa jenis kayak senoman gitu ya, 5. Ini hanya 5 juta, murah ndak? Kan murah toh? Nah, nanti pemuda ini sehingga tiap satu event akan menyimpan dana. Setelah 2,5 juta itu ke desa, 2,5 juta ke pemuda. Ya, cuma nanti yang memegang adalah pemuda. Ini katakan dapat hasil bersih 1.500.000 satu kali event. Tiap minggu ada, berarti 4 kali event. Berarti berapa pendapatannya pemuda? 6 juta. 6 juta kali 12 akan mendapat sekitar 70-an sekian ya itu. Nah ini masuk enggak? Kan masuk toh. Nah jenengan pun begitu, nanti dengan lapangan itu ada kan cek 1 minggu enggak apa-apa, 1 minggu sekali ya, berarti 1 bulan kita akan mendapat dana keorganisasian 40 juta misalnya, dapat 20 ya, pembangunan, penggalangan pembangunan 40 juta dikalikan 10 berapa Pak? 400 juta loh. Iso sampai ini gajian nih iso 1 juta. Nah ini harus semangat, gak kalah BBD. Karena anggaran itu kan tidak ilegal, karena jenengan punya apa peranan di situ. Tidak ada hubungannya dengan audit dengan ya Pak Arya. Karena ini kan menyelenggarakan sendiri, dipakai sendiri. Nah, bahkan di situ memberikan fasilitas. Contoh, dana penggalangannya dapat 400 juta 1 tahun. Nah 480 hari ya 1 tahun ya. Ini jenengan adakan pembangunan lapangan, katanya gaya lapangannya opo lek 200 juta ini. Ya, lapangan elit misalnya ya. Terus yang 200 juta gaya sosial. Ya, udah bisa itu. Sehingga nampak BBD mengadakan sosial bersama dengan kepala desa. Paham enggak jenengan? Nah, belum nanti di Menteri Keagamaannya, Menteri Informasinya, di GIM-nya. Nanti kita akan di situ akan ada TikTok, pengusaha dan semua pengusaha marketingnya melalui informasi. Ya kata Pak Hari, jangan jauh-jauh, sekaligus kita memfasilitasi lontong apa kegiatan apa yang ada, kita menjualkan aja oleh hati titik, kita jadikan ini ratusan juta juga. Nah, contohnya juga di pembangunan, kita sepakat masukkan 2% aja pembangunan setiap dapat ke LPMD, udah dapat berapa itu? Misalnya pembangunan itu katakanlah nilainya
ya Pak Suli ya, 60 juta 1%-nya nah wis berapa itu, 600 kan lumayan tuh satu pembangunan masuk di keorganisan BPD kan, LPMD kan begitu. Dan juga di wisata nanti kan jenengan udah punya modal tadi, udah modal 1 tahun itu 480 peremban kayak wisata di kono pakai itu enggak apa-apa. Nah engkau toko peremban karena wisata ini udah jenengan bikin, dapat uang enggak dari peremban? Dapat kan gitu ah. Bahkan desa lain melakukan ini sekarang, yang dilakukan oleh LPMD-nya ada desa itu udah 1M. Nah, contohnya di Tanaka itu, di situ komunitas LPMD-nya wis bayaran 1 bulan 1,5 juta. Nah, itu loh. Apa nggak kepingin? Nah, kepingin ya harus berikhtiar. Loh, lah saiki podo meneng, yang nggak akan ada hasil contoh. Contohnya saya, dari mana sih saya dapat sumber dana? Kan harus pinter apa tinggi. Dari surat itu ada aturan per surat saya dapat, desa dapat kas 500. Misalnya surat itu surat tanah oleh 1 sai 30 juta loh. Itu sehingga saya buat untuk sosial. Itu pun sekarang masih kurang, saya nyewakan sawah kadang-kadang. Ya, tapi kalau dengan ini sosial saya bareng-bareng dengan LPMD. Apa gak ketok ganteng Desa Sumberkadenan mengadakan nusewu sosial kepada yatim piatu dan fakir miskin dikelola oleh LPMD bersama kepala desa. Oleh jeneng dah dapat kita adakan anggaran 100 saja untuk santunan yatim dan sak sumber kadenan cukup enggak 1 juta. Cukup dengan semua apa namanya itu? Apa sih? Lek santunan itu Pak Ahmad biasanya. Yatim sama duafa. Kumpul wis sak sumber kadenan kita adakan panggung yang mengadakan desa bersama LPMD. Kan gitu loh. Ya. Contoh-contoh itu pun kita udah lakukan. Kadang-kadang memang kita harus punya apa namanya? Punya kreativitas. Selama ini kenapa sih desa Sumberkadenan tidak bisa maju? Karena kurang memahami, kurang kreativitas, kurang kebersamaan. Kadang-kadang LPMD-nya curiga nang kepala desa, kepala desanya curiga nang LPMD. Dadi ndak akan dadi. Sekarang alhamdulillah BPD tidak ada lagi crash sama desa. Saya ajak ngomong 3 bulan sekali saya pertemuan dengan BPD membahas tentang desa. Apa nanti musdusnya itu pun saya konsultasikan. Itu ranahnya ranah BPD. Memang yang mimpin musdes itu BPD kan begitu ah. LPMD adalah menterinya sing membantu programnya kepala desa. Gimana kira-kira setuju? Nah, setuju kita segera bentuk biar nanti punya bagian masing-masing. Contohnya ya bagian seni Pak Win. Seni ini ya Mang Jackson itu di bawah komando Pak Win tapi semua ikut gitu loh. Jadi ikut bertanggung jawab. Ojo engko iku bagian Pak Win gak usah melok-melok. Nah, nanti begitu pun keagamaan semuanya ikut. Gitu. Keagamaan teko kayak begini, saya katakan ke ketua, coba sih Pak Suli, tiap rapat itu sangoni, jadi semangat. Sekarang istighosah saja udah disangoni kok ya, 50.000 per hadir itu RT RW-nya, mampu kok saya, mampu kemarin udah realisasi. Tahun ini pun saya tetap sangoni kegiatan istighosah itu. Nah itu adalah bentuk daripada peduli kita. Yo, memang di luar aturan kerja. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti ada pandangan dari Pak Hari, setelah itu tanya jawab. Nanti kalau jenengan setuju segera kita bentuk tim menteri ini. Jadi memang ini ojo terkesan LPMD-nya menteri yang membantu kepala desa gitu ya. LPMD itu kadang-kadang tidak paham ya, jangan sampai nanti LPMD itu salah. LPMD kadang-kadang punya program ini tidak sesuai itu loh. Langkah baiknya harus sesuai dulu. Kita harus satu visi misi. Makanya reshuffle menteri
itu apa kata presiden, kan begitu ya. Begitupun reshuffle LPMD, apa kata kepala desa sebetulnya. Cuma saya menghargai ketua. Siapa Pak Ketua yang perlu di reshuffle, siapa yang perlu lanjut, kan begitu dong. Koordinasi. Saya pun memasukkan satu orang juga konsultasi dengan ketua. Itu yang dari kami. Mungkin nanti ada pandangan dari Pak Hari. Setelah itu tanya jawab dulu. Yang kita setuju baru format ini kita pakai. Setuju pakai format ini apa tidak? Sehingga saya nggak ingin nanti LPMD itu melempem. LPMD orang anggota 10. Sing lima aktif kayak rapat ini, sing lima nggak aktif. Saya minta komitmen. Lek rapat wajib hadir. Lek nggak hadir tanpa alasan, berarti nggak niat tadi LPMD. Gitu loh. Nggih? Setuju nggih? Itu aja yang perlu saya sampaikan, prolog dari kami. Nanti akan disampaikan dengan Pak Hari bagaimana sih Desa Sumberkaneng ke depan ini memajukan desa. Sekian dari saya. Waktu untuk Pak Hari saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Sumberkradenan, juga Bapak Ketua LPMD dan para anggota LPMD yang kami hormati. Tadi Kepala Desa menjelaskan beberapa hal ya, dan beberapa hal tadi pastinya ada yang belum dipahami ya. Dari sinilah nanti peluang kami sebagai pembina KIM ya, kelompok informasi masyarakat tadi ya, dengan apa yang disampaikan Pak Egi tadi kan menyebutkan nanti ada YouTube channel ya, ada TikTok ya. Nah, bagaimana YouTube channel nanti sebagai media menjelaskan kepada masyarakat ya dengan YouTube channel. Katakanlah misalkan menjelaskan LPMD itu peran dan fungsinya apa, BPD peran dan fungsinya apa, misalkan ada lagi apa Bimaspol, misalkan ada dari Babinsa, misalkan ada lagi ormas-ormas, banon-banon, itu keberadaan mereka semua itu nanti harapan saya dengan membuat konten kayak gini ya, sehingga nanti keberadaan lembaga-lembaga atau organisasi yang ada di masyarakat tadi bisa dipahami oleh masyarakat ya, tugas dan fungsinya. Nah, terus juga tentang beberapa hal kaitannya dengan bagaimana desa itu berinovasi, berkreasi tadi. Ya, tadi contoh yang dijelaskan Bapak Ibu tadi tentang bagaimana misalkan terkait dengan dana yang ada di Karang Taruna, ya, misalkan dikelola, ya. Misalkan dana-dana yang misalkan di PKK atau mungkin di lembaga yang lain, bagaimana dikelola. Nah, di situ Pak Egi akan punya inovasi atau kreasi yang diharapkan ya jangan hanya dari kepala desa ya. Nah, dari LPMD ini paling enggak dari beberapa tadi ada beberapa seksi ya, dari segi agama segala macam tadi, berinovasi lah ya. Berinovasi, katakan misalkan dari segi agama, misalkan lomba adat segala macam, itu pastinya yang membidangi dari sisi keagamaan ya. Misalkan dari sisi kesenian, misalkan terkait dengan berbagai kegiatan seni, ya itu sudah ada yang membidangi, tentunya bidang kesenian. Ini dalam artian bagaimana keteraturan ya bisa diwujudkan. Nah, besar harapan kami dengan nanti YouTube channel yang sekarang alhamdulillah ya, ini ada pendatang baru di LPMD, itu Mbak Mega namanya ya, dari Bonangan ya. Beliaunya nanti yang kami perankan di adminnya media sosial ya. Admin media sosial tadi gambarnya bagaimana desa ini memfasilitasi terkait dengan YouTube dan TikTok tadi. Apa yang difasilitasi? Nah, yang difasilitasi adalah di saat nanti misalkan Bapak Ibu ya, misalkan punya kegiatan mungkin bersih-bersih lingkungan ya, atau misalkan ulang tahun, misalkan ada albanjarian, ada kegiatan apapun, itu nanti bisa diliput ya. Dan hasil liputannya nanti disetor ke admin desa untuk di-up di YouTube ya. Nah, jadi untuk YouTube itu adalah semua aktivitas yang ada di masyarakat. Nah, kalau memang dari misalkan warga menghendaki ada tim YouTube yang turun, nah itu berarti ya ongkos. Tapi kalau misalkan dari warga sendiri meliput kegiatannya untuk di-up di YouTube, itu gratis. Nah, itu nanti contoh-contoh yang akan kita jelaskan dengan konten.
Nah, untuk TikTok ya ini kami sudah sepakat ya, ada beberapa desa yang sudah kami ajak koordinasi. Jadi TikTok itu nanti unggahannya khusus UKM ya. Jadi pelaku-pelaku usaha itu nanti bentuk fasilitasi dari desa untuk menginformasikan atau membantu marketingnya itu di TikTok. Ya di sini ada misalkan usaha lontong ya. Ya kayak saya ini perlu tahu pengusaha lontong ini kontak personnya berapa, siapa saja ya. Misalkan ada pelaku usaha lagi lain, misalkan ada unit-unit usaha kreatif ya. Misalkan ada singgih layangan, misalnya sing sama tuh kayak gini apa ya Pak yang bisa menjelaskan ya nanti itu Mbak Mega itu yang siap untuk membantu itu ya. Jadi nanti pelaku usaha supaya bikin konten itu gampang ya. Contoh misalnya Bapak Ibu aku duwe produk ya ude mungkin telepon lah, mungkin apa segala macam ya. Nah, kalau mau membutuhkan ya bisa dihubungi di nomor di bawah ini, misalkan nanti seperti itu ya. Dan harapan kami nanti dengan adanya YouTube channel, dengan adanya TikTok tadi saya sudah sampaikan kepada Pak Inggi pada pertemuan yang lalu ya, untuk menyiapkan 1 RT 1 pemuda. Ya tujuannya apa? Ya, di saat ada misalkan programnya kepala desa ya yang harus diketahui oleh masyarakat sumber kerajinan. Nah, bagaimana setiap RT nanti pemudanya menyebarkan ya, sehingga masyarakat bisa tahu ya. Dari situlah harapan saya di saat ada inovasi kreasi ya itu dengan membuat konten. Contoh misalkan tadi yang dialihkan Pak Edi tadi, bagaimana pemanfaatan gedung serbaguna. Itu dijelaskan dengan konten. Nah, sehingga masyarakat itu kepahamannya nanti lebih paham. Kalau Pak Edi tadi kan menjelaskan tentang global saja ya, berbagai peluang yang mungkin bisa diambil ya untuk pemberdayaan Karang Taruna dengan anggaran yang ada ya. Setelah Pak Edi mengevaluasi misalkan sekian tahun ternyata wujudnya itu yang kayak apa, sampai sekarang kayaknya nggak bisa dievaluasi. Nah, tadi yang disampaikan Pak Edi salah satunya bagaimana kalau misalkan Karang Taruna mengelola gedung serbaguna ya. Itu nanti masyarakat akan jelas, oh maksudnya ngonotan. Nah, dari situlah nanti peran informasi ya. Dengan adanya peran informasi tadi ya nanti kan banyak pencerahan ya. Pencerahan itu gambarnya akhirnya Bapak Ibu nanti punya keberanian, punya ide ya untuk menyampaikan. Contoh misalkan yang di Perban misalnya, Pak Inggi tadi kan memotivasi itu lokasi mana yang bisa dipakai wisata. Nah, Pak Inggi memberikan satu gambaran. Nah, di saat Pak Inggi meluncurkan sebuah gagasan seperti ini, yang diharapkan pemerintah itu masyarakat itu bisa respon. Ya, alhamdulillah Pak Inggi ini cerdas. Saya akui ya. Saya sudah ketemu beberapa kepala desa. Ya, di samping cerdas, yang paling penting lagi, Pak Inggi orangnya transparan. Ya, di saat transparan itu gambarnya pintu masuk masyarakat untuk ya berpartisipasi itu ada. Tapi kalau misalkan pemerintahan desa ini nggak membuka transparansi, ya pintu masuknya untuk berpartisipasi itu nggak ada. Nah, dari sinilah harapannya dengan adanya Pak Inggi ada keinginan untuk membuat media sosial YouTube dan TikTok segala macam tadi, itu bentuk pemerintahan yang transparan. Dan Pak Inggi banyak gagasan kaitannya dengan pengembangan ya, dengan YouTube tadi juga harapan saya nanti semua ya, yang dilakukan kepala desa berserta LPMD tadi ya, berupa program-program pembangunan juga diliput ya, sehingga selama pemerintahan dipegang oleh Bapak Adi ini apa saja yang sudah dikerjakan ya, sehingga masyarakat bisa tahu
Ya, misalkan pembangunan jalan, ya, misalkan pembangunan gedung serbaguna, ya, pelengsengan, ya, terus misalkan kemarin kegiatan misalkan lomba bersih lingkungan segala macam. Ini masyarakat perlu tahu maksudnya apa. Di saat memang kepala desa ini memberikan satu keterbukaan, ya, akhirnya masyarakat bisa tahu. Alhamdulillah, kan gitu ya. Tapi di saat masyarakat nggak tahu, ki pemerintah desa ini posisi dikerjakan, ya. Sing jarine anggaran sak miliar segala macam itu jadi apa. Nah, dari situlah nanti peran utamanya peran dari kelompok informasi masyarakat ini yang siap, ya, menyajikan berupa data. Ya, misalkan ada anggaran ini keperuntukannya kemana saja, ya. Bisa seperti itu, makanya bisa lakukan kami dengan adanya YouTube channel tadi itu sebagai media untuk mencerdaskan, ya, untuk membuat masyarakat itu gampang tahu, mudah tahu, ya. Dengan YouTube channel tadi, ya, makanya bisa menjadi sebuah potensi bagaimana masyarakat yang punya ide, gagasan segala macam itu bisa bikin konten, ya, bisa bikin konten. Nah, dari situlah nanti kami akan sering-sering memberikan satu liputan, ya, atau satu pencerahan, ya. Di saat nanti saya selalu bersama kepala desa ini berkeliling melihat potensi yang kemudian bisa digali, yang kemudian bisa dikembangkan, itu nanti dengan membuat konten. Nah, harapan saya nanti kalau sudah ada YouTube channel yang sudah kita informasikan, ya mari kita ajak masyarakat untuk menyaksikan YouTube channel nanti, ya. Mungkin itu Pak Egy yang bisa kami sampaikan, ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Berlanjut nanti ada sesi tanya jawab, ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah menyampaikan bagaimana pentingnya informasi YouTube dan channel TV ini untuk diketahui. Ini contoh sedikit saya sampaikan juga. Kalau di Mangliawan ini direktur BUMDes sudah jalan, ya. Itu udah gajiannya, direkturnya sekarang gajiannya 1,5 juta, sama pengurusnya 1 jutaan. Dan kepala desanya dari BUMDes ini kan menjadi sebagai di atasnya itu kepala desa udah 3 juta penghasilan dari BUMDes. Alhamdulillah sumber keradenan pada tahun ini Menkumhamnya izinnya BUMDes sudah keluar dan dana sudah saya anggarkan untuk tahun ini 150 juta. Nanti bergerak di bidang mesin cacah sama pump air bersih. Nah, nanti itu bagiannya di BBD LMD itu yang membantu gitu loh. Oke. Nah, kenapa BUMDes sumber keradenan sekarang kok hurung bayaran, termasuk gaji cum, dan karena belum ada pendapatannya. Kalau di mana di Mendet kan udah ada daerah air bersih itu lumayan, itu udah bisa 1,5 M itu misalnya. Nah, ya apa kan BBD ini dari BUMDesnya nggak akan bayaran. Setiap ada anggaran di situ harus dikeluarkan untuk pembayaran. Contoh, ya, tahun depan 2024 saya yakin kantor kita pindah ke timur. Ini komitmen saya. Ini nanti jadi tuku ini. Nah, tuku yang dikelola oleh LPMD dan BUMDes. Dan di sana nanti ada kantor LPMD ada nanti. Makanya kalau bisa oleh dana, engkau sopo sing kantor itu digaji. Mau sakulan 2,5 juta, 2 juta kan cukup. Nah, sehingga jenengan itu ono jujukane kono itu. Program apa ada jujukane gitu loh. Nggih, itu aja yang saya sampaikan. Loh, dan sekarang kok belum ada apa-apanya Pak Lurah? Karena belum bergerak kita gitu loh. Walaupun BUMDes belum bergerak, belum ada apa-apanya. Nah, itu aja yang dinamakan perjuangan dulu. Ya itu aja, ada tanya jawab monggo. Nah, biar jelas kita musyawarah ini. Setelah kita sepakat baru kita bentuk menteri-menterinya. Monggo. Ada pendapat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Lurah dan Bapak Heri, untuk menyikapi
penggalian dana sangat masuk. Tapi gini Pak, untuk sesi-sesi itu semuanya diberi beban, tapi untuk penggalian dana itu semuanya harus ikut. Gak bukan oh saya bagian kesenian, oh telepon Pak Win, bukan. Tapi gini, pokoknya yang penting diberi tugas, tapi untuk semua panitia. Terus untuk penggalian dana memang lebih cepat itu dari segi lapangan Pak, karena lapangan itu banyak bisa buat lomba. Contohnya saya tahu dari Dusun Gandit itu kemarin mengadakan lomba tarik tambang Agustusan per RT, itu parkirnya dapat hampir 30 juta lebih. Lomba tarik tambang per RT, dari parkir dan dari orang jual itu ditarik, per orang jualan 25 katanya. Banyak itu per RT nanti pendapatnya berapa, adanya diambilkan dari pendaftaran, dan pengajian kita dari orang jual, dari dan parkir, dan lain-lain banyak Pak. Nanti saya akan munculkan ada sekolah sepak bola, nanti kita undang. Kan saya sepak bola yang kecil itu kadang ada sepak bola itu lapangan diundang sini hanya itu banyak penghasilannya banyak. Ya mungkin itu saja, lapangannya nanti diusulkan dulu baru kita bisa cari dana. Dan usulan teman-teman kalau bisa LPMD itu kumpulan 2 bulan sekali kita sharing gimana caranya dapat menggalian dana. Tapi kalau nggak ada fasilitas ya repot. Kalau lapangan kan fungsinya banyak Pak, nanti ada voli, parkir kita bisa dapat per RT apa gimana. Itu saja dari saya. Ya terima kasih ya. Jadi maksud tujuan kami ini cuma kita bentuk penanggung jawabnya dulu. Enggak oleh masalah kerja nih bareng-bareng, saling membantu gitu loh. Misalnya sekarang Pak Win, nah ini ada usulan dari teman-teman, ayo Pak Win ngasahnya Jackson. Harus dari saya dengan Pak Win, jangan mengusulkan ke Pak Win karena ini programnya Pak Win kan gitu. Ah jatuhnya gitu. Ini Jackson luar biasa loh. Kemarin di desa mana itu mengadakan 2 hari dapat 150. Jackson itu 60. Oleh bagi swidak. Yang saya ya. Kalau sekarang kita nggak pikir pakai otak, pakai dengkul. Contohnya jembatan di situ. Kalau dari provinsi kan suruh narik masyarakat. Saya ini masyarakat dicari seket ewai. Bunga-bunga ya. Tapi lah penggalangan melalui Jackson aman kan gitu loh. Nah itu ya, setuju nggih? Berarti pandangannya dari tadi salah satu dari teman LMB, kita nanti ada porsi misalnya Pak Win sebagai seni mengadakan Jackson, semua nanti seni ini mau mengadakan kegiatan apa di lapangan itu melalui Pak Win gitu loh. Nah gitu ya. Ya entah sepak bola, entah tarik tambang, nanti Pak Win ini akan melalui Pak Win persetujuannya dan merekomkan ke kami, ke kita. Ya makanya Pak, nanti 2 bulan sekali kita sharing. Nah 1 bulan sekali tidak apa-apa lesono dana. Gimana ada apa untuk penggunaan dana kan bisa disusun. Nah. Yang intinya kalau desa yang Pak Lurah yang mengadakan insya Allah banyak peserta dan pengunjungnya mesti banyak. Ya. Contohnya kata Pak Martin itu tadi kalau Jackson itu kan kita yang mengadakan. Jadi orang tua itu harus masuk itu harus bayar dulu. Ya. Nanti mana gitu Pak. Ya makanya gini loh, sekarang ini sewu ya. Paham maksud saya. Sekarang kita ini rawan dari masalah pendanaan. Nggak boleh kepala desa berbisnis. Contohnya ya, surat tanah pun itu kepala desa nggak boleh tanda tangan penerimaan uang surat. Yang boleh itu siapa? Biro jasa dengan notaris. Nah, yang bergerak mencari keuangan itu yang boleh itu ada 2, BUMDes sama LPMD. BUMDes itu ada hukum aturannya yaitu menjalankan dana DP. Jangan kan nggak menjalankan dana DP, dana mandiri dong. Ya, dana mandiri dijalankan, dikembangkan sehingga nanti menjadi penghasilan di luar DD dan ADD. Nah, itu maksud saya, paham ya? Oleh masalah lapangan tak bandani secara pribadi dengan saya
tak tebusno 7 juta tak jari. Nanti pun cek sound, saya siap mendp. Yang penting teman-teman tuh bergerak. Nah gitu loh. Nah udah lapangannya nggak ada masalah sudah. Kemarin saya udah tanya ke Cak Bodong, itu tinggal nebus 7 juta. Loh, gini loh dulu ya, seadanya dulu dilakukan. Engkau lek kurang ombo kan gampang dong, ya. Lek kurang ombo itu persoalan gampang, lek sono dana kan begitu ah. Karena nanti di situ pakai jalannya itu kan kita pakai dulu tutup full toh. Jacksonnya di pojokan, kan bisa toh, memadai. Ya, saya kira memadai itu. Ya kalau setuju memang akan kita segera bergerak di situ. Itu kan sama pagar. Pagar pakai apa terserah, pokoknya yang penting ada. Nggak sementara Pak Mat, kita tebus dulu pakai uang 7 juta. Setelah Jackson nggak usah pakai pagar dulu wis. Wong nek kono iku sapa kate nerobos? Wong katakanlah perempuan tutup, kono tutup, sapa kate liwat sawah? Enggak kan gitu. Kalau kayak di menit kemarin itu kan parkirnya 10.000. Masuknya 10.000 satu kepala. Kalau sepeda kan 10.000. Kan kalau orang gocengan, orang tua, berarti masuknya berarti kan 20.000. Lah iya, misalnya lah di lapangan gua pakai pagar, sopo sih kate liwat sawah? Kan enggak mungkin. Nah, kalau ini kan nanti yang kebanyakan kan parkir sepeda aja. Ya. Kan itu masuknya enggak ada. Masuknya pun bisa di karcis ini. Walaupun misalnya ya, menurut saya sampean tahu kan, jalan ke selatan sama utara ditutup blek. Itu langsung di situ jaga tiket masuk. Nah, sepedanya ke barat, perempuan ke barat. Terus kerajaan ke barat. Yang ditutup bleknya masuknya kanan kiri ya. Dari perempuan dari sana itu kayak pagar betis sudah. Nggak mungkin orang kata lewat sawah, atau boleh kata lewat sawah. Ya, itu mungkin Pak Mat. Bisa sih pakai kartu 10.000 bisa. Karena di situ terpakur, sopo kata nerapos lewat sawah. Mungkin enggak mungkin. Itu loh. Makanya gunakan itu boleh dana akeh baru dipager gitu loh. Pager pakai bata putih itu. Ya. Pak paham ya, setuju nggih? Nah, itu kebersamaan. Enggak setuju mungkin. Nah, ini masalah seni. Terus masalah keagamaan pun kita akan selalu membantu. Nanti yang terjun itu adalah LPMD dengan kepala desa. Koyok sanjunan ini, ono pengajian LPMD tampil. Lek perlu seragaman kabeh. Gitu loh, ya. Kita komitmen mendampingi kepala desa. Nah, ojo penting gini toh. LPMD fungsinya mendampingi kepala desa. Mulai sama duit gampang. Pengajian oleh LPMD kita masuk kegiatan oleh transport ya kabeh insyaallah ikut. Kan gitu, harus gitu. Ya, kalau sekarang sih berjuang kita. Terus juga ada informasi. Nah, melalui Pak Arikin itu apa sih dari duit? Banyak loh di situ. Ya, nanti gurunya Pak hari ini, gurunya. Pembangunan melalui Pak Sudi kita sepakat 1% masuk ke dana LPMD. Itu 1% ya. Yang lain masuk desa. Biasanya saya itu melalui CV ini 5% dapatnya desa. Nah, nanti 1% masuk LPMD gitu loh. Ya, perangkat ya keduman kabeh gitu. Makanya kalau sekarang ini memang banyak perangkat tak paham ya. Saya itu di Desa Sumber Kalinan ibaratnya kepala desa sing menciri ya. Karena banyak kepentingan perangkat. Nah, sehingga sulit bergeraknya. Saya kira dengan bantuan jenengan kita segera gebiarkan ini. Misalnya kepemudaan. Nah, kepemudaan yang mendampingi itu nanti 1% pemuda ini harus nyetor ke LPMD, gitu loh. Ya, kan lumayan. Nah, desa dapat bagian sendiri. Jangan tanyakan punya desa, tanyakan punya LPMD. Kok kadang-kadang ini, yang sewu ya. Oh sampai perangkat oleh tinggi enak oleh saya ini, perangkat oleh saya ini. Ya beda memang. Pimpinan sama mensewu ya, kan tidak sama. Secara gaji aja. Saya gajinya 4 juta, perangkat 2 juta. Selisih separuh. Tidak bisa dikira ini kayak tinggi itu. Saya di Bundes
katakan nah bundesnya abajur 2 juta ya 4 juta bayarannya apa namanya itu di atasnya direktur itu begitu pun di LPMD nanti kita gaji semua di situ termasuk kepala desanya masuk aturan gaji gitu loh. Nah, sekarang BBD ketua contohnya 700 anggota 400 kali irenan ketua ya kan tidak mungkin. Begitupun di LPMD nanti ketuanya sekian anggotanya sekian ya ya setuju ya. Ada lagi yang protes monggo protesnya atau sampaikan unek-uneknya sih lalu menyampaikan sepakat kita bergerak ojo gak sepakat kita bergerak salah kabeh monggo. Ada yang disampaikan lagi Pak Mat? Contohnya di Pak Mat nanti bagian air bersih dengan wifi. Nah ini selalu koordinasi dengan kepala desa. Jangan mentingkan lingkungan dulu. Koordinasi dulu dengan kepala desa. Ini orang wifi kadang lebu. Nah koordinasi dulu. Nanti yang menata lingkungan itu pemerintah desa. Nata RT-nya, nata apanya di situ adalah kepala desa bersama Pak Mat itu tadi. Ya, tentunya ngono. Misalnya air bersih begitu, RT-nya oleh biro, LPMD 1% kan gitu lah, lumayan. Paham ya? Misalnya Pak Mat kan membidangi di air bersih dan wifi, kayak Pak Mat. Nah, ada lagi, monggo. Nanti usaha siapa, bidang usaha. Ini nanti saya tahun depan saya buat toko yang dikelola oleh Bumdes, didampingi oleh LPMD. Monggo, ada yang ditanyakan? Ya, monggo Pak Wi. Mungkin intinya gini dulu lah. Kita bentuk Loh, ojo betul sih, paham sih. ya betul. Mungkin kita sepakati dulu bahwa itu harus mendukung penuh dari program Pak Kepala Desa. Intinya itu dulu ya. Kita harus mendukung penuh apa yang diprogramkan dari kepala desa. Kita harus menyetujui itu. Kalau masalah dukung atau tidak dukungnya itu kan masalah ranahnya bukan hanya kita. Karena kita ranahnya yang memprotes ataupun yang tidak setuju masalah program dari kepala desa ataupun nanti dalam pelaksanaannya mungkin kan ada ranahnya BPD ya. Mungkin kita sepakati dulu bahwa LPMD itu memang dari harus tangan kanannya kepala desa gitu ada dulu, baru kita nanti bentuk tim dari program-program tadi ya. Begitu dulu. Dan mungkin ada anggota baru mungkin ada yang tanyakan Pak, mungkin masalah honor biasanya Pak. Itu tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang tanya salah itu, apa masalah itu mungkin masih malu atau gimana, mungkin bisa dijelaskan ya Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Makanya ini sekarang pendanaan LPMD ini sangat limit ya. Kalau dari DT itu hanya berapa Pak Suwi? 17 juta. Itu dipotong pajak mungkin perkiraan tinggal 14 sekian ya. Itu mungkin separuh kemarin dengan Pak Suli dibuat insentif. Tidak apa-apa satu. Sebetulnya itu kegiatan tiap datang itu. Tiap datang disangoni Pak Suli gitu. Tiap datang kayak begini sangoni bu seket bu satu kan manual. Jangan kira-kira itu. Begitupun kayak yang kata Pak Wi, engkau pendanaan LPMD itu dari mana? Ya dari ini, penggalian dana ini. Paham ya? Baru di situ kita bisa dengan terkumpulnya uang membentuk program. Wes, saiki ono duit, ya. Kita 1 tahun mendapat 100 juta. Wes, kayak gajian BPD 30%, 30 juta kayak gajian. Tapi lumayan. Nah begitu pun di BPD kan, BPD itu 10% dari 5% dari DD. Itu gajiannya dihitung itu 400.000 per anggota. Nah nanti LPMD begitu. Nah ada program yang dijalankan kata Pak Wid. Kita tidak usah ke RT RW dulu. Yang penting LPMD paham dulu. LPMD-nya tidak satu misi itu yang bahaya. Nah, Sito gak setuju nang saya. Nah, tapi nyeripetin di LPMD, nah susah kan? Ya Kak Win kan gitu ya. Kalau memang sampai paham, baru kita bentuk ini. Nah, wis paham sedaya apa belum? Nah, ini saya minta kumpulan ini tidak terulang-ulang lagi. Kita mulai bergerak nantinya dengan program. Monggo yang ingin usul, yang baru-baru,
yang dari wanita, nah, gitu. Monggo. Lain masalah kaya program Pak Lurah, kaya kan kaya masyarakat kan gak tentu problem kontrak. Jadi lah iki gak mau langsung nang masyarakat, gak langsung nekan. Dari Pak Lurah ini gak. Jadi kudu apa? Cukup kirane kaya masyarakat iku manut apa sih? Kan ngene. Oh tidak cocok ngoro langsung dari Pak Lurah ini langsung tanggepin ini. Jadi cek bersatu sih lah masyarakat. Kau pun tidak ayam misik, mungkin apa cukup alon-alon. Coba bersatu ya. Ya, terima kasih Pak Ahmad ya. Lek masyarakat sebetulnya yang penting lek masyarakat ini intinya dibangun menurut kau. Dibangun. Kan jalan pendapat pun tidak ada masalah. Contoh jembatan Bonangan dibangun, wes seneng masyarakat. Gedung olahraga dibangun, wes seneng masyarakat. Nah, maksudnya kebersamaan ini perlu dibentuk dari LPND-nya. Contoh saya yang inginkan, ojo untuk misalnya nang sewu RT di situ, iki ono apa sini, misalnya ono kapling, langsung yang peranan RT, tidak boleh itu. Harus LPND mengarahkan ke desa dulu gitu loh. Nah di situ desa digodok. Nah itu loh. Nanti lingkungan itu yang menentukan desa. Mau sing bangun jalan ya desa. Mau sama RT nih. Nah itu loh yang maksud saya. Nah itu loh. Makanya itu kayak gini. Makanya sumber keadilan itu gak ada kurang maju. Makanya kan kebanyakan RT 16 sama RT 12 kan satu jalan, nggak bisa maju. Makanya itu kalau ada dana dari pemasukan dari apa-apa kan masuk ke kantong RT. Makanya itu butuh dari kalau 2 RT seperti RT 14, 15 harus ada bendahara. Bendahara kalau ada pemasukan bendahara. Atau tunjangan RT itu diambil 50-50 buat melakukan kas lingkungan. Ya, terima kasih ya. Memang saya sebetulnya nanti program saya itu mengarah ke RT. Contohnya, Jackson itu dibuat eventnya ada usulan dari RW melalui Mawin RW ini kadang-kadang Jackson tidak apa-apa. Tapi nanti ke kita 50%. Ya, nanti paling tidak kita sisakan 25% kepada lingkungan. Kan oleh lingkungan. Jadi kasih lingkungan. Saya nanti inginkan menjemput burung wayai dengan RT. Paling tidak RW itu punya ketua, sekretaris, bendahara. Cukup ini dulu jalankan. RT-nya sih ribet ya, koyoknya sih ribet. Tapi manajemennya itu RW-nya udah bagus, kita ke bawah nanti akan niru. Tentunya saya ke LPD-nya api, ke bawah akan niru gitu. Nah contoh ya, RT itu tergantung dari kreativitas RT. Contohnya RT 20, dia mampu menembus untuk proposal cat. Nah sumbangan cat itu dapat sumbangan cat 8 kilo untuk Agustus. Kan itu tergantung kreativitas RT. Nanti juara 1 di RT 20 yang kemarin dengan Pak Hari itu oleh 20 juta toko cat itu. Nah ini yang dimaksud kreatif menurut ya. Kita yang penting nggak usah mikirkan lingkungan sih, mikir di organisasi kita dulu. Kita harus bergerak dulu. Lain sama dana itu gampang. Katanya jadwal RT. Kalau saya ini contohnya ini, BPD LPND bersama kepala desa mendapat anggaran 1 tahun 400 juta. Wis, RT ini sampai kayak 1 jutaan dulu setahun. Seneng nggak? Seneng. Ayo, itu gara-gara LPMD dengan kepala desa bersatu, aku oleh Kadir Yoyo 2 jutaan. Ayo, seneng nggak? Nah itu loh yang saya maksud begitu. Nah sekarang aja bagaimana caranya kok saya sing istighosah teko itu tak kayak seketan. Kemarin mampu nggak saya? Ternyata kan mampu saya. Mboyo caranya kan harus mampu saya. Begitupun LPMD, ya caranya harus mampu menggaji sampean ini. Nah kalau kebersamaan nggak akan mampu. Nah, Jackson masuk akal. Katanya di desa kemarin mengadakan 2 hari oleh 1 swidak ya. Nah, swidak nang Jackson ini berarti 100 penghasilannya. Ini 2 hari Jackson tuh.
tempatnya yo nggak strategis kayak ini. Itu ya. Pun ya, ada lagi yang ditanyakan, kalau tidak ada paham baru kita bentuk pengurusnya. Udah paham ya? Yes. Kalau paham untuk di bidang seni tetap ya Pak Winarto ya. Winarno Pak. Winarno yang disetujui Sinten Pak Winarno nggih. Nanti saya kasih job-jobnya Winarno ya. Terus keagamaan Pak Juli Sinten. Agamaan agama Ya nanti dikoordinasikan ya. Yang penting saya minta satu pokok keagamaan usulnya pengajian pokok itu mendampingi saya nanti usulnya di Penta ya. Keagamaan nanti itu biasanya Pak Juli. Informasi kita ada Pak ya Mbak Mega ya. Nanti dikembangkan bersama ya bersama ini. Kalau masalah urusan KJ tidak berjuang tidak apa khawatir. Mau saya ngangkat 3 staf kajian kafe kok. Stafnya 3 staf itu kajian kafe minimal 1 juta. Terus pembangunan Pak Suli tetap ya ketuanya di pembangunan. Pemuda apa pemuda ini yang pantas Pak mati nih. Makan berapa nggak apa Pak? Nggak boleh. Cukup 10 orang Pak. ini yang baru yang Amerika. RW3 satu belum datang. Lutfi ya pemudanya. Lutfi ini Pak Lutfi ya nanti dia ya. Terus keorganisasian hall ya, mampu hall. Organisasi khususnya kewanitaan ini satu mereka. Wisata, Soko wisata punya ini ya. Channel wisata. Pak ini Pak Soko ini bidangnya siapa? Bidangnya warlena. Saya kan termasuk wisata. Apa nanti apa puas? Ya nanti kan dibantu sama tim. Nanti semua membantu. Enggak kerja dewe. Semua nanti membantu. Program sing programnya. Air bersih amat ya sama wifi sama pokoknya yang berkenaan dengan adanya misalnya ada air bersih terus mau apa wifi gitu. Ya. Oke Pak Mat. Terus humas ini perlu enggak perlu ya kan ya. Cukup bisa nih ya. Terus apa yang ngurung dulu? Lagi Muhyiddin itu. Muhyiddin humas ya. Muhyiddin humas itu cukup. Ya, nanti humas itu kan berdampingan dengan tim pengkondisian masyarakatnya. Terus ada lagi yang belum masuk Pak Juli? Ada Siapa? Pak Nur Heri. Pak Nur Heri ini di usaha kira-kira mampu nggak? Kalau itu kayak toko Pak Nur Heri itu mampu nggak? Besok di bidangnya usaha. Nah, Pak Nur Heri ya. Nur Heri, Pak Nur lumayan. Oke ya, alhamdulillah sudah terbentuk. Saya minta setelah ini kita segera bergerak. Pun nanti saya dengan Pak Surya akan menuju ke lapangan. Setelah Agustusan kita adakan event Jackson. Mungkin terserah sampai antara Pak Win ya, ide-idenya ya. Ya. Jadi kemarin saya ngomong jauh dengan Pak Win. Misalnya saya ya. RW loro kadang-kadang Jackson kan tidak boleh di lingkungan sekarang, harus nyewa, harus di situ kerjasama dengan LTNB. Itu pembagiannya jelas. Tidak gelem yo itu. Jadi nggak ngomong mana Jackson di lingkungan. Desa Tegas. Desa Tegas. Nah harus tegas. Gitu. Kadang-kadang menurut ya Jackson kemarin dijemput. Wong ngapur-ngapur jalan itu mau lewat Tegal. Nah itu loh yang kita harus pikirkan. Kita sama-sama tegas, LPB-nya tegas. Saya kira tidak sampai nyentuh kepala desa. Sekarang contohnya ya, banyak permasalahan yang diselesaikan oleh kami dulu nih, nggak sampai dengan saya. Makanya yang dibutuhkan ketegasan ini. Ya, ketegasan. Pak kami dulu memang saya ojo sampai titik-titik masalah di kepala desa. Bahkan kemarin pertanahan tanah. Saya nggak mari apa masalahnya sampean kudu duwe bukune sampean. Parani kan gitu aja ya. Titik-titik takon nang kepala desa, titik-titik nang kepala desa. Sekarang mulai belajar kami semuanya. Manajemen ini. Nah, nanti begitu pun LPMB. Lah apa monggo
ide. Jadi aku ide itu air bersih gini-gini, tidak apa-apa. Kan ide dulu dong. Nah, karena perumahan yang Kapulingan ini saya kemarin pengembang itu harus menyumbangkan nanti air bersih ke BUMDes. Sekarang udah dipur kan di situ ya. Itu kok disumbang nang BUMDes menjadi aset desa. Lumayan dong ngomong 100 lewat dewe narik terus seketan aja ya. Wis, seketan itu bersih wis masuk desa kabeh. LPNT 1% ini biro ya. Seket ping, ya kita pakai logika. Seket ping 1 soalnya biro, Pak saluran 5 juta. 5 juta bisa. Seket juta ya, 5 juta. 5 juta, ayo. Oleh 1% ini 500 ya dalam bulan. Kas ke LPNT. BPT pun kita kasih kas, tidak masalah. 1%. Ini Pak, untuk karnaval Pak, apa habis Pak? BPT apa dari orang jualan? Kan kemarin orang jualan ditarik sama. Nah makanya itu ranahnya panitia. Ranahnya kan panitia. Kalau memang bisa diambil BPD ini ngambil, LPNT ini mengambil, nggak masalah. Siapa timnya nanti yang bergerak. Saya akan monggo. Kan kemarin ditarik ya Pak? Ada yang 10, ada yang 5.000. Harus dilakukan. Penarikan melalui LPNT. Saya minta begitu aja, nih. Ya, gini. Kalau sebelumnya kalau bisa ini kan kalau bisa minta bantuan RT untuk masuk ke orang yang punya tanah Pak. Ya, ya. Nanti diseket kalau yang lebar diseket berapa meter, apa 3 meter, apa berapa. Nanti kasih nomor. Nanti kalau mau masuk, kalau yang kayak yang agak lebar kan bisa juga. Iya kan gitu loh Pak. LPNT punya ide, saya usulkan dulu ke panitia. Kan itu ya. Berarti nanti kalau memang panitia itu sepakat ditangani LPNT menyiapkan tiket penjual. Nah melalui tiket inilah mau ditarik itu biasanya penjual. Ya lihat Pak, lihat jualan kalau kecil ya, nah, misalnya kalau besar, ya. Nah itu kan nanti yang bergerak LPNT loh. Ya, gitu ya. Nah, bersama-sama. Tapi kan kita kalau sudah dapat surat dari panitia atau Nah, desa, panitia kita kan bisa. apa? Berarti kita sepakat penjualan itu panitia Ya. yang menarik LPNT itu masuk ke kasnya LPNT tak masalah. Tapi bantuannya enggak. Saya usulkan dulu. Saya kan punya hak. Kalau saya siapa nanti Pak? Kan kita sudah punya surat dari desa. Di kewenangan orang Mawin, di Jepang orang Muat dan Kabean. Nah, kan bergerak semua. Kerajaan orang Iki kan Ya, yang paling seperti di timur. Ya. Nah, berarti paling tidak makanya saya kepingin RT itu enggak karpe dhewe ngono. Kendaraan Prasetyo. Bahwa aku Pak RT butuh masyarakat. Nah, berkenaan dengan lingkungan itu banyak desa. Gitu, oke? Jadi tidak apa-apa saya usulkan nanti ke panitia. Nah, apa bisa benda kan nanti keputusan panitia. Ada lagi monggo. Yang jelas program kita, jauh ya. Program kita dari sini Jackson ya. Ada keputusan kita tempur Jackson ya. Untuk penggalangan dana. Setuju nggih? Setuju. Ya. Oke. Ada lagi monggo. Nah, berarti ini segera nanti saya ketik ya. Cari grup Pak. Dan nanti bisa di grup. Nanti tugasnya apa, persamaan apa. Kalau memang memang saya ingin makan itu orang-orang saya di LPMD ini betul-betul selalu mendampingi saya. Acara apapun ya. Karena contohnya gedung olahraga ini di situ nanti ada lapangan bulu tangkis. Itu oleh penghasilan. Boleh, paham ya? Kita pikir bayaran sih, pikir untuk mengganti dana bekerja dulu ya. Mungkin tadi kepala desa itu bekerja di sini kok ya? Kan yang tentunya itu kan dikasih kewenangan. Kan yang sini sebagai LPMD kan selama ini kan belum tahu kerjanya apa, bagiannya di mana. Tapi kan ya bertanya-tanya. Tapi kalau saya kan bisa bekerja di lingkungan saya sendiri, nggak berani saya keluar, kan gitu. Ya. Jadi gini makanya saya katakan memang betul Pak, tergantung kepala desanya. Ya. Cuma pemikiran kepala desa itu
kemudian nanti didukung oleh bawah-bawahnya ya. Dan dulu kan Musewu ya, selama pemerintahan tidak pernah berbicara mobil ambulan. Kenapa? Oleh Joko ambulan itu oleh Bati. Ya, oleh Bati nggak oleh. Misalnya anggaran ADD 230 ya wes itu Joko ambulan. Nah ini pun saya perjuangan gedung olahraga ini pun banyak rintangan saya. Tempat di Lembono, YouTube, LSM, apa-apa memang itu rancangan. Itu rintangannya sampai begitu sampai non cekol, mesti rame di hutan duit. Ya enggak, itu memang harus tegas. Makanya itu kalau dari Pak Lurah dikasih kewenangan, kalau saya mau melangkah ke RW lain atau dari RW lain saya bisa. Ya. Kalau yang sekarang ini saya nggak berani, cuma saja nata di lingkungan saya sendiri. Nah, gini, memang nanti BPD itu yang menteri itu ono popo kita musyawarahkan dulu, paling tidak musyawarah dengan kepala desa. Nanti saya akan konsultasi dengan Pak Ketuanya gitu. Kita tradisikan ini. Kalau makan contohnya, makan mulai saya manage organisasi. Ono panitia makannya jangan. Jadi jika nama dia makan, orang harus kan begitu. Ya, memang ide-ide Pak Ahmad itu betul. Nanti RT lewat dana pakai baru bentuk ketua sekretaris bendara. Lah iso RT sampai apa sekretaris bendara dapat tunjangan dari penghasilan lingkungan gitu. Lek banyu saiki katakanlah sekolah wae ping sak lingkungan piro itu. Yang saya minta itu kalau bisa kalau kan berhadapan kayak RT 16 yang 12 kan itu berhadapan. Yang saya minta ada bendahara satu. Nah ya kalau bukan RT punya bendahara sendiri. Nah gini loh Mas, kemarin itu kan istilahnya kalau di lingkungan itu ono apa jenis tahlilan. Nah, kalau tahlil itu kan sama bendara. Itu kita manfaatkan jadi bendaranya lingkungan untuk air. Nah, untuk koordinasinya dengan kedua RT itu kan. Kadang-kadang ini, Musewu ini baju itu masuk akal. Saya kira kita berpikir oleh ini untuk tahlilan kayak dulu kain ini, luwe akeh ya. Tapi kan tidak pernah ditransparan. Kadang-kadang gaya lingkungan nggak oleh karena ada kematian. Sebetulnya di kota itu udah ngaranya dana yang ada itu dana lingkungan. Pokoknya orang kematian tertutupi. Nah itu loh Mas, perlu pengertian di situ. Ya, makanya itu kalau di RT 20 itu bisa berhadapan itu satu lingkungan cuma satu RT. Nah, seperti RT 9 itu satu RT. Nanti kalau kayak saya RT 14 15 yang ini oke, yang ini nggak oke. Bisa nggak jalan. Ya paling enggak kita bisa mengarahkan. Ini loh contohnya saya sebagai kepala desa. Asal sampai nggak paham, kalau ini paham nggak akhirnya. Begitupun di lingkungan, asal nggak paham mau. Ayo sebelum zaman saya, ono RT ngerti ABD, ngerti nggak ABD ABCD? Nah, ini sekarang udah bakunya udah megang. Nah itu loh. Contohnya kan itu ngerti loh, makanya ada istiqosa rutinan itu teknik ngerti apa sih dana BB itu, apa sih ADD itu, apa sih musdes, apa musdus itu kan begitu loh. Ono kadang-kadang lingkungan, Pak Lurah ini wis 3 tahun dhisik ngajuno iki, tapi nggak pernah realisasi. Karena di musdusnya ada agenda. Di tahapan itu saya nggak tahu sampai sekarang. Nah itu kan susahnya di situ. Malah kita benahi. Lah orang usulan itu nanti direkting gitu. Ya yang penting sekarang kita nginai fokus yang LMB dulu. Ya, belai masalah RT RW itu melok kan. Ya, sama anggaran katut kabel. Oh iya Pak, mungkin yang perlu diperjelas lagi masalah struktur yang tercatat tadi. Itu sebagai ketua koordinator harus cari bendara sekretaris sendiri atau? Oh, enggak usah. Jadi nanti manajemennya itu ada bendara di LPND, jadi satu keuangannya. Nah, perlu ini orang bendara ya kami cukup dan ayo oleh pemerintahan ya cukup satu. Maksud saya biar ada keterbukaannya gitu. Misalnya pengajuan Jackson untuk penggalang dana ada
minggu ini 10 juta, minggu lagi 20 juta, itu yang megang bendahara. Berarti untuk bendahara sekretaris sesuai struktur yang tersusun di sekretaris bendahara yang lama di LPMD itu, Pak? Iya. Berarti merangkap nggak Belum ada, Pak? masalah, Pak Suli merangkap di pembangunan. Siapa bendaharanya, Pak? Nah, Hol merangkap di enggak masalah. Nanti Pak Suli sama Hol buka rekening. Itu toh. Nah, kita akan transparan di keuangan itu. Oke, ada tambahan Pak Suli? Cukup ya. Mantap ya. Itu yang penting kita kompak wis ono sukun maneh. Tujuan saya membangun desa ini memang keterbukaan, tapi aku kok enggak paham ya. Ya, masih perangkatnya belum paham. Ya, kadang-kadang. Enggak apa-apa, ini pandangan kita. Wong kate api itu dicurigai sih enggak masalah. Ya, sampai aja nanti bergerak, akhir kok tandangannya. Kurang ada nanti ekspor, mesti ngono nanti. Padahal yang berjuang kita ya. Ayo saya tepuk lapangan boleh kan kita. Dan masyarakat itu begitu gak duit ada kesulitan. Nah, itu yang akan jenengan. Paling tidak satu RW dilibatkan tidak apa-apa. Ya. Paling tidak kita ngasih kas lah per RW dengan ada Jackson bisa persenan oleh 1 jutaan RW kan lumayan. Nah, biro sih duit sekian. Jadi kita bentuk di RW ada bendahara, ada Pak Ahmad itu ada sekretaris. Sehingga hasil Jackson nanti kita bagi ke RW 500-an sih, loh. Nah, ono Jackson mana ke 500-an kan seneng kita. Nah, kita membantu. Ini ya, saya sudah cukup ya. Terus ini Pak, satu lagi Pak. Ini anggota BPD kan belum genap semua. Terus setelah ini sambil jalan apa perlu ada pertemuan lagi apa LPMD ini apa gimana? Sambil jalan kita agendakan nanti pertemuannya itu sementara ada pendanaan sekian 3 bulan sekali Pak Suli ya. Atau 2 bulan sekali lah. Ya, karena mencukupkan anggaran. Ya, anggaran pokoknya tiap hadir rapat disangoni Pak Suli gitu. Ya. Ada lagi? Tidak ada ya? Kira cukup. Ya, terima kasih kepada Pak Hari, kepada Ketua BPD beserta anggota LPMD ya, BPD LPMD. Mudah-mudahan tujuan kita, kebersamaan kita ini mendapat hidayah sehingga kita bisa membangun desa bersama-sama. Yang penting kita satu, musyawarah, koordinasi dan menjalankan. Melangkahnya itu belum. Lek musyawarah tok tak melangkah ya akan dapat apa-apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.